Salam, selamat hari Minggu, selamat daripada bagi yang menyaksikan. Yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Dalam hidupku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dalam ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Shalom umat Tuhan, selamat hari Minggu. Mari sebelum kita mendengar berita firman, kita berdoa. Ya Tuhan pencipta langit dan bumi, kami mau ada di dalam Tuhan. Sebab itu ya Tuhan, mari Engkau berkati kami oleh firman Tuhan. Dan firman-Mu adalah segala-galanya bagi kami. Sebab kami hidup hanya oleh firman. Ini doa kami, biar Tuhan mengurapi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik umat Tuhan yang kekasih, kita akan mendengar firman Tuhan yang terambil dari 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Firman Tuhan dengan tema Tuhan mendisiplinkan umatnya. Kita sudah mendengar berita firman Tuhan ini bahwa menjadi umat Tuhan itu bukan kehidupan yang sebebas-bebasnya atau semau gue. Bukan juga kita bebas seperti kuda yang lepas kandang. Tetapi sebagai umat Tuhan, Tuhan mempercayakan atau memberikan firman Tuhan, itu Alkitab kepada kita umatnya, supaya Alkitab itu menjadi peraturan ketetapan yang kita harus taati. Itulah pranata kehidupan dari setiap anak Tuhan. Sehingga apabila umat Tuhan dia menyimpang, melanggar, tidak mempedulikan aturan firman Tuhan, maka Tuhan akan memberikan disiplin kepada umat Tuhan. Catatan yang kita dengar dan kita bacakan tadi adalah penyampaian Tuhan kepada Salomo, bahwa walaupun pada masa Salomo umat Tuhan diberkati sehingga bangsa itu menjadi jaya, tetapi Tuhan juga menyampaikan tentang disiplin-disiplin yang Dia sudah siapkan bagi mereka apabila mereka hidup dengan tidak taat patuh kepada firman Tuhan. Nah, karena itu kalau sampai dikatakan bahwa umat Tuhan melanggar firman, tidak peduli kepada firman, hidup liar dan jahat, atau mengambil jalan-jalan hidup yang jahat sehingga menghasilkan dosa-dosa dalam kehidupannya, maka Tuhan Dia tidak akan tinggal diam, tapi Dia akan ambil satu tindakan, yaitu tindakan disiplin yang diberikan kepada umat Tuhan yang menganut jalan hidup yang jahat itu. Sehingga kita bisa melihat kenapa Tuhan berikan disiplin itu, supaya umat Tuhan kembali untuk taat kepada firman Tuhan sebagai aturan atau pranata kehidupan ini. Nah, sebab itu kalau kita lihat dalam ayat firman Tuhan ini, pada zaman itu Tuhan memberikan disiplin-disiplin yang disampaikan begitu jelas. Yang pertama yaitu kalau mereka hidup liar, hidup tidak taat firman, maka disiplin yang Tuhan akan berikan yaitu Tuhan akan menutup langit sehingga tidak akan ada hujan. Tentu kita mengerti akibat dari tidak akan ada hujan, maka akan terjadi kekeringan, kekurangan air, bahkan juga akan gagal panen, dan juga pertanian, perkebunan gagal, bahkan kehidupan akan terganggu karena tidak ada air atau terjadi kekeringan. Yang kedua, yaitu kalau mereka tetap tidak hidup dalam firman atau menganut jalan-jalan yang jahat, maka Tuhan dikatakan akan menyuruh belalang-belalang pelahap untuk menghabiskan hasil bumi mereka, atau semua hasil usaha pertanian, hasil usaha perkebunan yang menjadi andalan mereka pada masa itu akan gagal total. Kalau gagal panen, maka akan terjadi juga kelaparan, akan terjadi juga kebangkrutan usaha-usaha, sehingga akhirnya perusahaan-perusahaan pertanian, perkebunan juga akan gagal dan juga akan berdampak kepada usaha-usaha yang lain atau penghasilan keluarga dan individu, sehingga akan terjadi bukan hanya kelaparan tetapi krisis akan terjadi kepada umat Tuhan. Kemudian yang ketiga, kalau sampai mereka terus
tetap tidak kembali kepada jalan Tuhan, tapi terus masih menganut jalan-jalan yang jahat, maka disiplin yang ketiga, itu Tuhan katakan dia akan melepaskan penyakit sampar di antara umatnya. Atau dengan kata lain, dia akan mengizinkan melepaskan wabah akan terjadi di tengah umatnya. Dan wabah itu akan melanda umatnya dengan berbagai penyakit yang merajalela, menimbulkan kematian bukan 1-2 orang, tapi begitu banyak orang, sehingga wabah itu datang menimpa umat Tuhan. Nah, dengan peristiwa-peristiwa, disiplin-disiplin yang Tuhan sampaikan itu kepada umat Tuhan, Tuhan mau supaya umat Tuhan itu kembali kepada Tuhan, kembali kepada jalan Tuhan. Tuhan memberikan disiplin-disiplin itu ada maksud Tuhan. Tadi kita baru sebut 3 disiplin Tuhan yang Tuhan berikan. Apalagi kalau Tuhan berikan disiplin-disiplin tambahan yang kita tidak bisa rincikan satu-satu, kalau itu menimpa umat Tuhan. Tetapi tentu kita tahu bahwa Tuhan melakukan disiplin kepada umat Tuhan, itu bukan Tuhan jahat, tetapi Tuhan adil. Tuhan mau supaya umat Tuhan itu kembali kepada jalan Tuhan. Dan kalau kita lihat dalam ayat yang ke-14 dari 2 Tawarik pasal 7 ini, Tuhan punya maksud dan tujuan. Apabila disiplin-disiplin diberikan kepada umat Tuhan, supaya tujuan yang pertama, yaitu umat Tuhan merendahkan diri kepada Tuhan. Merendahkan diri sini artinya umat Tuhan mau takluk kepada Tuhan lagi, mau menghormati, mengindahkan, respek akan Tuhan lagi, mau taat pada firman Tuhan lagi. Itu tujuan yang pertama dari disiplin Tuhan. Lantas tujuan yang kedua dari disiplin Tuhan, supaya umat Tuhan bisa mau berdoa dan mencari wajah Tuhan. Supaya mereka jangan sampai meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan, tetapi mereka harus datang berdoa dan mencari wajah Tuhan. Atau mereka harus punya waktu untuk beribadah kepada Tuhan, punya relasi yang bagus dengan Tuhan, punya relasi yang baik dengan Tuhan, persekutuan yang indah dengan Tuhan. Bahkan apabila mereka punya hubungan yang baik dengan Tuhan atau relasi yang bagus dengan Tuhan, maka ada janji Tuhan juga dalam kitab Ulangan pasal 23 ayat 25. Dikatakan bahwa tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ini janji yang luar biasa, bahwa apabila umat Tuhan punya relasi yang baik dengan Tuhan, maka Tuhan berjanji bahwa Tuhan memberkati roti makanannya, air minumannya, bahkan wabah penyakit yang ditakutinya itu akan dijauhkan, sehingga umat Tuhan akan hidup sebagai pribadi yang sehat, rumah tangga yang sehat, bahkan juga satu bangsa yang sehat. Tentu kita tahu kalau kita bangsa yang sakit, daerah yang sakit, rumah tangga yang berpenyakit, pribadi yang berpenyakit, kita tidak produktif, kita akan lemah dan akan makin hancur, lemah dan hancur. Tetapi kalau kita sehat, kita bisa lakukan ini itu, bisa melakukan capaian-capaian, jangkauan-jangkauan yang luas. Kita bisa bekerja, berusaha, bisa maju, karena kita dasarnya adalah sehat. Dan itu Tuhan janjikan bahwa apabila Dia berikan disiplin, Dia mau supaya umat Tuhan punya relasi dengan Dia yang baik, dan Dia berjanji juga untuk memberikan jaminan kesehatan atau menjauhkan penyakit, sehingga dalam hidup, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, kita selalu disertai dengan kesehatan yang dari Tuhan. Kemudian tujuan disiplin yang ketiga dari Tuhan, yaitu Tuhan mau supaya umat Tuhan berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Jadi Tuhan tidak mau umat Tuhan menganut jalan jahat yang menghasilkan dosa-dosa, tetapi Tuhan mau supaya umat Tuhan ada pertobatan, berbalik meninggalkan jalan jahat dan kembali kepada jalan Tuhan, sehingga dalam hidupnya ini selalu ada pertobatan. Dan pertobatan umat Tuhan ialah pertobatan yang senantiasa, bukan hari ini bertobat lantas besok tidak bertobat, atau kemarin kita bertobat dan hari ini tidak bertobat lagi, tunggu nanti ada wabah lagi baru bertobat. Tuhan tidak mau demikian, tapi Tuhan mau supaya umat Tuhan terus senantiasa ada di dalam jalan pertobatan. Dan apabila umat Tuhan sudah mau menyadari itu tadi, merendahkan diri, punya relasi yang baik dengan Tuhan, bahkan meninggalkan jalan-jalan yang jahat, maka Tuhan janji
bahwa Dia berikan pemulihan kepada negerinya. Dia akan berikan pemulihan kepada pribadi umat Tuhan yang berbalik tadi. Bahkan Dia akan memulihkan segala aspek hidup umat Tuhan. Sehingga Tuhan janji dalam ayat yang ke-14, dikatakan dalam bagian B itu, bahwa nanti Tuhan akan mendengar kembali doa-doa umatnya. Luar biasa. Apabila kita sudah bertobat, maka pertama yang Tuhan lakukan, Dia akan mendengar doa kita. Jemaat Tuhan, kita beribadah walaupun rutin, terus menerus, pagi doa, siang doa, sehari bisa doa 1000 kali. Tapi kalau ada dosa, doa-doa tidak dengar, percuma capek beribadah, percuma berdoa, tapi doa tidak dijawabi Tuhan. Sangat berat sehingga ibadah kita akan hampa dan kosong, tidak berdampak. Tetapi apabila kita sudah berbalik bertobat, maka Tuhan katakan Dia akan mendengar doa kita. Doa yang didengar itu sangat menyenangkan. Apabila dalam kelemahan kita berdoa, Tuhan beri kekuatan. Dalam kekurangan kita berdoa, Tuhan menjawabi dan Tuhan berikan kelimpahan. Dalam kesukaran kita berdoa dan Tuhan akan beri jalan keluar. Bahkan pergumulan-pergumulan doa-doa kita akan dijawabi oleh Tuhan. Dan itu sangat menggairahkan dan menyenangkan. Alangkah indahnya ikut Tuhan yang demikian. Kemudian bukan hanya itu saja, bukan hanya doa didengar saja, tetapi Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan mengampuni dosa umatnya. Kadang-kadang kita minta pengampunan dosa tapi tidak mau tinggalkan dosa. Kita minta pengampunan dosa tapi tidak mau bertobat. Sehingga kita jadi umat Kristen yang tidak bertobat. Kalau masih hidup demikian tidak bertobat, maka tetap dosa tidak akan diampuni. Kalau dosa tidak diampuni, maka ada pemutusan hubunganmu dengan Tuhan. Kalau engkau terputus, ada jurang pemisah antara kau dengan Tuhan, maka engkau akan sangat jauh dari Tuhan. Bahkan juga seperti tadi, doamu juga itu tidak didengar. Dan alangkah terkutuknya orang yang hidupnya tetap ada dosa yang tidak diampuni. Karena dosa akan mendatangkan kutuk. Sehingga hidupnya akan terus terkutuk. Sebab apa? Dosanya tidak diampuni. Nah, untuk mau supaya dosa diampuni, maka tadi kita harus berbalik meninggalkan semua jalan yang jahat. Maka Tuhan akan mengampuni dosanya. Berbahagialah manusia yang diampuni dosa-dosanya. Apabila seorang berdosa, dosanya diampuni, maka dia akan sangat berbahagia. Yang ketiga, Tuhan mempunyai disiplin dengan maksud yang ketiga, yaitu supaya Tuhan memulihkan umatnya. Atau Tuhan pulihkan kembali umatnya. Negerinya yang hancur tadi, segala aspek kehidupannya yang hancur tadi, dipulihkan oleh Tuhan untuk kembali seperti semula. Tetap diberkati Tuhan. Nah, karena itu kalau mau dipulihkan Tuhan, mau dipulihkan dirimu, keluargamu, negerimu, perekonomianmu, segala aspekmu yang sudah hancur, tadi kita harus datang dan bertobat kepada Tuhan. Maka Dia berjanji, Dia akan pulihkan kita. Itulah umat Tuhan, tujuan dari disiplin Tuhan, supaya hidup kita mengalami pemulihan-pemulihan, hidup kita menjadi indah, hidup kita menjadi diberkati Tuhan. Inilah firman Tuhan. Mari biarlah kita tetap hidup dalam jalan Tuhan, tinggalkan jalan dunia, supaya hidup kita senantiasa ada dalam rencana dan kehendak Tuhan. Sehingga kita tidak mengalami disiplin-disiplin yang sangat berat. Seperti rotan-rotan dari seorang bapa yang mencintai anaknya. Dan rotan-rotan itu menyakiti. Nah, sebab itu rotan-rotan itu menyakitkan. Sebab itu jangan tunggu untuk dapatkan rotan disiplin. Tetapi firman Tuhan dalam hari ini yang kita dengar menjadi satu catatan pelajaran bagi kita. Lebih baik kita hidup dalam jalan Tuhan, sehingga hidup kita akan senantiasa berbahagia. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Kami bersyukur Engkau juga memperhatikan hidup kami, supaya kami tidak berjalan keluar dari jalan Tuhan. Supaya kami tidak menganut jalan-jalan yang jahat yang menghasilkan dosa. Dan juga apabila kami hidup dalam jalan-jalan kami yang jahat dan menghasilkan dosa, maka Engkau Tuhan yang tidak diam, tapi Engkau Tuhan yang adil, yang akan berikan disiplin-disiplin kepada kami, teguran-teguran kepada kami, sebagai rotan kasih, supaya kami boleh kembali kepada jalan yang benar, supaya hidup kami tidak sengsara dan menderita, supaya hidup kami boleh berbahagia dan sejahtera di bumi ini. Terima kasih Engkau Tuhan yang baik bagi kami.
Kami juga mohon ampun atas dosa-dosa kami pribadi, terkhususnya umat Tuhan, warga, jemaat Gereja Pantekosta, jemaat Kalvari Soe. Ampuni jalan hidup, ampuni jalan pikiran, perkataan, perbuatan, perasaan, kebijakan, tindak tanduk kami yang jahat, yang menghasilkan dosa-dosa kepada Tuhan dan sesama, kami mohon ampun. Juga Tuhan ampuni bangsa kami Indonesia, maafkan kekurangan kelemahan kami. Dan Tuhan, kami mau datang untuk mencari wajah Tuhan lagi. Kami mau membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Kami mau tinggalkan jalan-jalan hidup kami yang jahat. Dan Tuhan, kami mau supaya Tuhan pulihkan kami, pulihkan bangsa kami, pulihkan negeri kami, pulihkan perekonomian kami, pulihkan pembangunan bangsa kami dalam segala aspek, bahkan pulihkan umat Tuhan, pulihkan gereja kami, pulihkan keluarga kami, pulihkan segala aspek hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih Tuhan, yaitu disiplin-disiplin yang Tuhan berikan kepada kami, dengan maksud adalah kebaikan untuk kami. Terima kasih Tuhan, tolong umat-Mu, tolong anak-anak-Mu yang dalam kesusahan. Tuhan jamah dan Tuhan tolong beri jalan keluar kepada mereka. Mereka dalam kesulitan, kesukaran. Mari Tuhan tolong beri jalan keluar dan pertolongan kepada mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka dalam kelemahan Tuhan beri kekuatan. Mereka dalam kesempitan Tuhan beri kelapangan. Bahkan juga Tuhan tolong setiap mereka yang menderita, supaya Tuhan tolong mereka. Terima kasih Tuhan, pergumulan dan doa-doa mereka Tuhan jawabi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur mempunyai Tuhan yang baik bagi kami. Ini doa dan syukur kami di dalam nama dari Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.